Halo sahabat foodie, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Foodie. Nah, hari ini aku mau bikin kue nastar klasik. Ini resepnya gampang banget. Bikinnya juga aku akan kasih tahu tips and triknya. Nah, di sini rasanya pun enak banget, lumer, lembut. Pokoknya enak banget deh ya. Nah, di sini aku ada resep-resep yang aku udah tulis. Sahabat bisa screenshot aja. Nah, ini aku pakai tepung terigu. Saya pakai yang segitiga biru sebanyak 750 gram. Tepung maizenanya 450 gram. Dan di sini aku pakai gula pasir yang udah aku blender, udah aku halusin sebanyak 270 gram. Dan di sini aku pakai 6 butir kuning telur ayam. Mentega aku pakai merek Blue Band sahabat, di sini sekitar 140 gram. 1 sendok teh vanili bubuk. Nah, di sini aku pakai butter sebanyak 580 gram. Ini aku pakai yang merek Hellmann's ya. Ini walaupun murah tapi nggak murahan, enak banget. Nah, ini kita akan ke step selanjutnya. Oke, di sini aku ada butter. Mentega akan aku mixer dulu. Nah, selain butter dan mentega, di sini aku juga mau mixer berbarengan dengan si vanili bubuknya dan gula halusnya ya sahabat. Kenapa sih harus gula halus? Karena kalau misalkan gula pasir nanti dia akan bergerindil gitu ya, jadi nggak enak nanti kue keringnya. Nah, ini kita mixer dulu selama 2 menit atau sampai setengah mengembang si butternya, tapi jangan mengembang banget, setengah aja. Ketika sudah mencampur rata, sedikit mengembang, kita matikan aja mixernya. Jangan terlalu lama ya sahabat ya. Mungkin kalau misalkan sahabat bikinnya sedikit, nggak banyak kayak saya, sahabat bisa kurangin waktunya jadi sekitar 1 menit aja ya. Di sini aku pakai banyak, sahabat bisa kurangin aja ya bahan-bahannya. Nah, ini udah mulai mengembang, warnanya udah berubah, tapi jangan terlalu lama. Ini kita akan matikan sebentar lagi. Nah, jadi seperti itu sahabat, kita matikan. Nah, ini kita kecilin speednya. Aku mau masukin telurnya sedikit, satu demi satu. Yang tadi speednya agak kencang. Nah, ketika mau masukin telur, sahabat bisa turunin speednya ya. Atau kalau misalkan mau pakai spatula aja ngaduknya boleh ya. Nah, ini udah selesai. Tadi aku aduk sebentar supaya tercampur rata aja. Nah, ini aku masukin tepung terigu, tepung maizena. Ini bertahap ya, jangan semuanya dulu, sedikit demi sedikit dulu. Nah, ini kita aduk asal aja dulu supaya dia tercampur aja menggunakan spatula ya. Nah, kalau misalnya menggunakan tangan itu masih lengket. Nah, sudah seperti itu kita tambahin lagi. Kita lakukan semuanya sampai terigunya habis ya. Oke sahabat, ini aku udah pindahin ke wadah yang lebih besar. Nah, di sini aku mau masukin susu bubuknya. Oh ya, tadi di depan itu nggak aku kasih lihat, aku kelupaan masukin di bahan-bahan tadi ya sahabat ya. Nah, susu bubuknya ini kita masukin sama kayak tepung terigu dan maizena yang tadi, kita masukin berbarengan ya. Nah, kalau misalkan dirasa masih lengket, sahabat bisa kasih 1 sendok demi 1 sendok tepung terigu ya, supaya nggak lengket, sampai adonannya nggak lengket ya. Nah, ini aku mau aduk menggunakan tangan.
Ini aku udah cuci tangan, udah bersih ya. Nah ini aku mau aduk. Nah ini aduknya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering. Pokoknya sampai dia udah tercampur rata, udah nggak ada tepung yang kelihatan putih-putih, itu udah aja. Jadi jangan terlalu lama diaduk-aduk gitu ya sahabat ya. Nanti akan menyebabkan nanti si nastarnya menjadi keras ya. Kalau udah tercampur rata, udah nggak lengket di tangan, stop aja pengadukannya. Nah kalau misalkan sahabat di rumah masih lengket di tangan, boleh kasih sedikit demi sedikit tepung terigu sambil diselingin tepung maizena 1 sendok ya, karena kan pasti penambahan terigu lagi, jadi harus ada penambahan tepung maizenanya lagi ya. Nah ini aku masih lengket, tadi di resep yang tadi itu aku masih lengket, jadi aku kasih lagi tepung terigu lagi sekitar 5 sendok makan. Memang kadang suhu tangan kita pun hangat, jadi mempengaruhi kelembaban adonan ya. Bisa jadi si adonan tuh masih terasa lengket padahal sudah tidak. Dan stop aja, jangan terlalu banyak menggunakan tepung terigunya ya. Nah ini sudah nggak lengket di tangan. Pokoknya kalau misalkan kita pegang itu udah enak banget, udah lentur, udah nggak lengket. Jadi jangan ditambahin lagi dan jangan terlalu banyak diaduk ya, itu saja. Nah ini aku mau olesin loyangnya menggunakan mentega tipis aja, jangan terlalu banyak, atau mau pakai baking paper boleh. Ini aku ratakan dulu semuanya ya. Oke sahabat, aku mau mulai nih. Aku udah cuci tangan ya, udah bersih. Nah ini aku punya selai nanas yang aku udah bikin. Sahabat bisa lihat di resep selai nanas buatan Dapur Foodie ya, ini anti gagal, enak banget. Udah aku bulet-buletin juga. Nah di sini aku mau pakai sendok biasa aja, sendok bumbu kayak gitu bulat. Sahabat boleh pakai sendok takar, jadi supaya ukurannya tuh sama semua ya. Nah ini aku ambil 1 sendok, aku bulet-buletin dulu kayak gitu, dan aku pipihkan, dan aku akan kasih selai nanas. Nah di sini selai nanas ini harus lebih sedikit daripada si adonannya ya sahabat ya. Kalau misalkan terlalu banyak dari adonan, nanti dia akan buyar gitu, akan keluar-luar, si nanasnya itu akan jelek. Nah ini kita bulat-bulat, nah dia kinclong banget ya, bagus. Nah ini ada hasilnya, kita simpan dulu. Nah ini kita akan lanjutkan ya sampai semuanya selesai. Nah kalau kalian pengen tahu misalkan gimana nih cara kita supaya tahu kalau kulit nastar ini enggak keras, nah caranya sahabat bisa lihat aja. Si kulit nastar ini kalau kita tekan, kita pipihkan, dia nggak mudah retak ya. Pertama itu dia tidak keras. Nah yang kedua dia itu lentur. Jadi kalau misalkan kita ini saya perlihatkan ya, seperti ini. Kalau kita bungkus kayak gini, dia lentur, dia nggak patah-patah kayak gitu. Nah ini udah bagus banget, ini akan dijamin empuk banget ya. Dan itu gampang juga, kalau kita cubit-cubit dia langsung nempel lagi. Nah itu juga salah satunya, jadi dia lembut banget, lentur banget si kulitnya. Nah kalau misalkan kita bulat-bulat juga, dia cepet banget untuk rapihnya ya,
untuk permukaan halusnya. Nah seperti itu ya sahabat ya. Pokoknya kalau misalkan sahabat mendapatkan tepung atau apa namanya kulitnya itu keras, mungkin sahabat terlalu banyak tepung terigunya, atau sahabat terlalu lama mengaduknya ya. Nah kalau misalkan dipipihin seperti itu dia bagus, jadi licin gitu. Nah ini akan dijamin nastarnya ini menjadi empuk banget. Nah kalau misalkan dengan kulit yang seperti ini, sahabat bisa cetak sesuai selera sahabat ya. Sekarang kan kue nastar banyak banget modelnya ya, nggak hanya bulat. Nah ini bagus, kulit seperti ini tuh udah bisa. Kalau misalkan retak-retak agak susah kayaknya ya kalau untuk dibentuk bentuk-bentuk seperti bentuk yang sekarang itu. Nah ini aku udah beres semua, aku mau oven dulu. Di sini tuh aku mau pakai ovennya oven tangkring atau oven kompor gitu sahabat. Nah ini aku mau oven. Nah ini kalau pakai oven kompor seperti ini, apinya api sedang aja ya, api sedang selama 15 sampai 20 menit. Pokoknya kalau misalkan permukaannya udah kering, udah kelihatan setengah mateng, jadi kulitnya tuh gak basah, sahabat keluarin aja ya, dan siap untuk kita oles dengan kuning telur. Nah keadaan seperti ini harus terbuka ya, jangan tertutup. Oke sahabat, ini dia bahan-bahan kuning telurnya. Di sini aku kan pakai 3 butir telur kuning, 3 butir kuning telur, tapi di sini aku pakai bertahap dulu. Di sini aku pakai 1 butir dulu, dan minyaknya 1 sendok makan. Kita aduk rata aja. Di sini aku mau pakai pewarna makanan ya, supaya lebih cantik aja warnanya. Kalau misalkan nggak mau dipakai nggak apa-apa, nggak usah, ini opsional aja ya. Nah, ini sudah bagus kayak gitu. Kalau misalkan sahabat mau ditambah madu juga boleh, atau susu cair ya, sahabat juga boleh pakai susu cair. Nah ini sudah kayak gini, jadi dia mulai kental gitu, bagus. Nah ini udah matang sahabat, nih setengah matang, udah aku keluarin. Aku mau oles, kita oles-oles supaya cantik. Nah untuk pengolesan ini sahabat bisa oles sebanyak 2 kali. Kalau misalkan sekali kan dia biasanya kelihatan masih tipis ya, nggak begitu kuning dan nggak terlalu tebal. Jadi sahabat udah sekali gini oven lagi, kemudian sebentar aja supaya ngeringin aja, sekitar beberapa detik, 30 detik. Setelah itu keluarin lagi, sahabat bisa oles lagi. Nah untuk olesan kedua itu sudah cukup, sahabat bisa oven sampai dia matang sempurna sekitar 30 sampai 45 menit tergantung oven masing-masing ya, karena ini kan oven tangkring jadi memang segitu. Mungkin kalau pakai oven listrik mungkin berbeda ya, jadi sahabat harus sering-sering intip-intip aja si ovennya ya. Nah oke, ini kita tutup dulu. Oke sahabat, ini dia udah jadi nastar klasiknya. Ini tuh dengan resep yang tadi jadinya banyak banget tuh, banyak banget ya. Dan ini tuh ada yang hampir gosong, telat ngangkatnya gitu sahabat. Selalu untuk ovenan yang terakhir tuh selalu seperti itu. Nah ini kita mau cobain gimana rasanya. Nah ini tuh mengkilat ya sahabat ya, kilat banget, bawahnya juga bagus. Nah aku mau kasih lihat nih seperti apa dalamnya. Wow, udah kelihatan banget ke si empuknya, lumernya tuh. Kalau pas masuk ke dalam mulut itu langsung nyes gitu sahabat, langsung lumer banget. Pokoknya ini enak banget, sahabat wajib coba di rumah.
Aku yakin deh kalau sahabat bikin nastar ini sahabat dijamin berhasil, karena aku udah kasih tahu semua tips and trik anti gagalnya ya. Dan ini aku udah masukin itu ke toples ukuran 250 gram. Ini dapat banyak, aku dapat sekitar 7 sampai 8 toples ya. Ini banyak banget. Dan kita juga pakai butter yang harga murah tapi nggak murahan, dari rasanya enak banget, udah kayak butter yang mahal. Tapi memang dari segi harumnya memang nggak terlalu harum, tapi dia udah lembut banget. Kalau sahabat mau lebih enak lagi, bisa ditambahin vanili bubuknya supaya lebih enak wanginya ya. Oke sahabat, segini aja, semoga bermanfaat, semoga suka dengan resep ini. Jangan lupa untuk selalu dukung Dapur Foodie dengan cara like, comment, subscribe, share juga ya. Assalamualaikum, sampai jumpa.